Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illa ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih rahimahullah. Alhamdulillah kita semua memasuki malam ke-6 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan juga kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Isya dan salat Tarawih, untuk mengisi waktu sebelum kita melaksanakan salat qiyam Ramadan atau disebut juga dengan salat Tarawih, ada beberapa faedah yang akan saya sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah rahimahullah. Sebagaimana diketahui bahwasanya sabar itu memiliki 3 dimensi. Sabar itu sendiri dalam bahasa Arab secara bahasa artinya al-habsu, yakni menahan diri dari sesuatu. Kalau kita kaitkan dengan istilah bahasa, maka segala sesuatu yang dimana kita memiliki ikhtiar menahan diri terhadap sesuatu, maka secara bahasa itu sabar. Bahkan orang yang melakukan kemaksiatan, mereka bersabar secara bahasa, bermaksiat dengan sabar dalam tanda kutip. Namun bukan itu yang kita maksud. Sabar secara syariat tentu memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah sabar dalam menahan diri tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimensi yang ketiga, sabar itu adalah sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 dimensi ini para ulama memberikan sebuah perincian. Sebetulnya mana sabar yang paling utama itu? Apakah sabar dalam beribadah atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sabar dalam menahan diri dari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sabar yang ketiga, sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu ketiga dimensi ini sama-sama memiliki usaha atau ikhtiar menahan diri untuk melakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Yang pertama, ibadah, sabar dalam melakukan ibadah, dalam arti kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan kepada Allah, melaksanakan shaum Ramadan, melaksanakan sholat wajib berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tidak mungkin kita bisa laksanakan tanpa adanya kesabaran dalam diri kita. Maka dari itu sangat merugi atau sangat sulit sekali bagi orang yang masih diperbudak oleh hawa nafsunya. Mereka ketika memasuki bulan Ramadan bisa jadi terpaksa melaksanakan saum, terpaksa melaksanakan sholat, mereka tidak akan memperoleh pahala sabar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari itu, sabar dalam ibadah ini memiliki posisi yang khusus dalam syariat. Para ulama menyebutkan bahwa sabar dalam melaksanakan ibadah ini lebih utama daripada sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan dan sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan saya sampaikan di antara perintah
Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa menguatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah kamu. Wassabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Warabitu, dan tetap bersiap-siaga di perbatasan negeri dalam konteks peperangan ribat, ya, menjaga perbatasan, menjaga dari serangan musuh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diksi isbiru, sabiru, rabitu, dan takwa. Syekh Utsaimin menafsirkan ayat ini, yang pertama isbiru itu artinya sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Kemudian wasabiru, lebih dikuatkan lagi, kuatkanlah kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabitu ditafsirkan dengan memperbanyak amal soleh dan amal kebaikan. Wattaqullah, dan bertakwa. Takwa itu mencakup ketiga aspek: isbiru, sabiru, dan rabitu. Hadirin rahimakumullah, sabar yang kedua, dimensi yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam arti kita melawan hawa nafsu, mengendalikan diri kita untuk senantiasa tidak terjerumus kepada hal-hal yang terdapat pelanggaran terhadap syariat, apapun itu, kecil atau besar. Nah, maka di sini bersabar untuk menahan diri dari kemaksiatan butuh yang namanya mujahadah, latihan hati. Butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sebelum membaca surat Al-Fatihah, bagian membaca surat atau bukan surat, doa, ya, doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau kita hayati doa ini luar biasa. Ini merupakan doa di antara supaya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan, dari kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran yang mungkin ada dalam pikiran kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku wa baina khataaya, dan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Maka di antara amalan yang mungkin bisa kita lakukan adalah ketika ada yuwaswisu fi sudurin nas, ketika ada dorongan hawa nafsu atau dorongan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita, maka doa ini mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan antara kita dengan kesalahan atau kemungkaran atau kemaksiatan, sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Hadirin jemaah rahimakumullah, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini juga merupakan amalan hati yang besar sekali keutamaannya. Sabar ini wajib kita amalkan, dan ada yang di atas wajib itu adalah ridho terhadap musibah, dan ada yang lebih atas dari itu adalah bersyukur di musibah. Dalam arti bersyukur dengan musibah itu kita dapat digugurkan semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari ketiga dimensi sabar ini, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan, dan sabar dari menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menilai bahwasanya sabar yang utama adalah sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bersifat aktif. Jadi kita yang menentukan, kita yang memilih untuk datang ke masjid ini untuk melakukan
tarawih, kita yang memutuskan untuk berjamaah sholat isya di masjid ini, kita yang memutuskan akan melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, dan itu butuh ketangguhan, butuh kesabaran, butuh yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan ini bersifat pasif. Kita tinggal diam saja, tidak melakukan kemaksiatan, tidak bersifat aktif. Tentu ini juga butuh perjuangan bagi mereka yang masih diperbudak oleh hawa nafsu. Ini bukan hal yang mudah mengendalikan hawa nafsu, dorongan hawa nafsu tadi untuk tidak melakukan kemaksiatan. Tapi pada dasarnya ini bersifat pasif. Kita tinggal diam saja, diam tidak makan dan minum ketika di siang hari Ramadan, diam tidak melakukan menggunjing bergibah di bulan Ramadan, tinggal diam saja. Ini berkaitan dengan kita mengendalikan hawa nafsu. Ya, kedua yang tadi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kesalahan-kesalahan, dari kemaksiatan dan kemungkaran, sebagaimana Allah jauhkan antara timur dan barat. Kemudian juga sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi katakan sifatnya wajib. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ketiga dimensi sabar ini sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang luar biasanya adalah bahwa ibadah saum kita yang dilakukan siang hari tadi ini mencakup atau menghimpun tiga dimensi sabar. Kita melaksanakan saum sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum itu sendiri kan ibadah yang diwajibkan. Ketika saum kita melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah yang lainnya, membaca Al-Quran. Jadi dalam ibadah saum kita mengumpulkan tiga dimensi sabar. Sabar dalam ibadah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Bukankah makan dan minum di siang hari tanpa udzur yang syar'i itu adalah kemaksiatan? Nah, kita bersabar untuk tidak makan dan minum di siang hari. Sabarkan Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat pahala sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah, yakni lapar dan minum itu sendiri adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersabar atas musibah itu hingga waktunya berbuka di waktu maghrib dan kita berbuka puasa dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ketiga dimensi sabar yang sudah disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.